Ya. Ya, Deman, silakan diceritakan bagaimana pengalamannya mengenai bisnis saat merintis dari awal sampai sekarang gitu. Ya, baik. Makasih Faris ya. Jadi ya salam kenal dengan saya Iman Jaya. Jadi kalau bicara pengalaman bisnis, kita mulai dari tahun 2000 ya, lebih kurang ya. Tahun 2000 itu saya sama istri itu merintis bisnis parfum ya. Jadi bisnis parfum itu yang kecil-kecil itu ya, yang kayak botol-botol, refill. Jadi parfum non alkohol istilahnya ya. Nah jadi itu dulu biasanya dipakai orang buat sholat istilahnya ya, parfum sholat. Nah jadi dulu saya kebetulan kerja di sebuah perusahaan. Nah parfum ini diproduksi oleh salah seorang office boy di perusahaan itu. Jadi dia kerja jadi office boy, di luar kerja dia memproduksi parfum itu terus dijual ya. Nah yang menarik ternyata dari office boy ini jualan parfum itu dia dapat keuntungan cukup besar ya, sangat besar malah, karena dia bisa beli rumah, bisa beli mobil dan lain sebagainya, walaupun dia hanya office boy di sebuah perusahaan. Nah saya melihat itu peluang yang bagus, kenapa saya nggak coba gitu ya. Nah apalagi waktu itu juga saya sedang mencari berbagai peluang usaha, saya lihat yang paling mungkin itu ya. Nah jadi singkat cerita, saya kemudian coba ke office boy tadi, teman saya tadi, untuk bekerja sama ya. Ya saya juga nggak punya modal sebetulnya, tapi saya beranikan untuk negosiasi lah. Nah sampai akhirnya karena dia kenal baik dan percaya, saya dikasih pertama itu 1000 botol. Ya 1000 botol itu tahun 2000 itu kalau diuangkan kurang lebih 800.000 ya uangnya semuanya. Nah sistemnya konsinyasi ya. Jadi konsinyasi itu artinya saya dikasih barang dulu, nanti saya akan store setelah semuanya laku ya. Nah saya bawa pulang. Nah barulah kita mikir nih barang mau dijual kemana gitu kan. Karena kan menjual 1000 botol itu tidak mudah ya. Ya kalau kita hanya jual langsung, misalnya di masjid atau di ke teman dan lain sebagainya, atau kita taruh di suatu tempat, itu pasti akan lama sekali habisnya kan. Nah akhirnya disitulah kita cari ide ya, gimana caranya barang ini bisa laku cepat gitu. Nah maka kepikiran juga kita untuk melakukan konsinyasi lagi ya ke orang lain. Jadi kalau dalam bahasa sekarang mungkin kita membangun jaringan reseller istilahnya ya. Jadi kita bangun orang-orang yang menjualkan. Jadi kita berbagi untung lah. Jadi dari si tangan pertama tadi dia ngasih kita barang, ya, dia ngambil untung pasti ya. Nah saya nggak langsung jual ke konsumen, tapi kita cari lagi orang yang mau bantu kita jualin. Nah sehingga ya kita bagi dia untung juga ya. Nah dan kelebihannya kan kita bisa jual barang lebih cepat, karena yang bantu jualan itu lebih banyak. Nah pada saat itu saya melihat salah satu yang bisa membantu kita menjualkan dengan cepat itu adalah wartel ya, karena zaman itu masih ada wartel. Jadi pada masa itu kan handphone ini belum banyak ya, orang masih pakai telepon rumah. Kalau yang punya HP itu bisa dihitung dengan jari ya, hanya orang-orang yang benar-benar menengah ke atas dan sangat kaya raya ya, karena mereka punya ya. Dulu kartu perdana aja kan hanya ada Telkomsel itu harganya 500.000 kartu perdana doang kan, kalau sekarang kan murah sekali. Nah jadi wartel ini kan dulu jadi primadona ya, tiap tempat, tiap gang, tiap sudut pinggir jalan itu banyak sekali wartel ya. Itu orang-orang yang ingin berkomunikasi, karena mereka nggak punya telepon rumah ya, HP juga itu nggak ada. Jadi wartel inilah alat komunikasi yang paling bagus saat itu. Nah saya kemudian berpikir, kalau saya wartel ini kan banyak orang ya, mereka biasanya pagi sampai tengah malam, bahkan ada yang 24 jam itu wartel. Nah saya berpikir untuk bekerja sama dengan penjaga wartel ya. Nah, jadi akhirnya kita buatkan satu tempat ya. Ya itu waktu itu kita bikin dari kaca ya. Jadi kita bikinlah sebuah rancangan tempat. Kita beli kaca, kita potong, kemudian kita lem sendiri dengan lem kaca di rumah. Nah dan satu tempat itu muat 50 botol ya. Nah sehingga akhirnya kemudian saya datanglah ke tiap-tiap wartel. Kita mulai menawarkan, mau nggak kerjasama dengan kita. Jadi istilahnya kita konsinyasi ya, sistem titip jual ya. Dia tidak modal, kita letakkan 50 botol, dia bantu jualkan, pegang uangnya.
nanti sekali seminggu saya datang. Nah, jadi kalau misalnya satu minggu itu habis 50 botol, ya dia store 50 botol itu saya ganti barang. Kalaupun nggak habis 50, ya biasanya laku ada 20, 30 botol, ya kita ganti barang itu, dia store uangnya. Dan saya kasih dia bagi keuntungan. Lumayan, waktu itu saya kasih, saya dapat dari tangan pertama itu kurang lebih modalnya 800 ya, 800 rupiah. Jadi saya jual di pasaran itu harga terakhir tuh 2.500. Nah, pemilik wartel ini atau anak-anak yang jaga wartel itu saya kasih 500 per satu botol. Jadi saya dapat kurang lebih bersih ya, satu botol itu 1.200. Berarti harga udah dipatok sama Pak Iman gitu. Patok. Jadi kita udah paten. Jadi dia nggak boleh jual lebih, nggak boleh diskon. Pokoknya 2.500 dia kita kasih fee. Nah, jadi komisi ya kan. Nah, itu menarik. Saya dulu punya jaringan itu dari mulai Bitung ya, di Tangerang itu sampai ke Pelabuhan Merak gitu. Semua wartel pinggir jalan itu kita masukin itu. Nah, kita dulu pakai motor lah ya. Jadi saya bagi dua wilayah kerja itu ya. Karena kalau satu hari, ya saya dulu masih kerja di kantor ya. Jadi saya jalan tuh praktis hanya sekali seminggu pada saat libur. Jadi kalau kita jalan keluar dari pagi, jam 9 pagi, itu kita bisa pulang nyampe rumah itu jam 9 malam. Itu hanya untuk satu wilayah kerja. Jadi saya bagi dua wilayah kerja ya. Wilayah kerja pertama itu dari Serang ke Merak, gitu ya. Nah, wilayah kerja kedua adalah dari Serang ke Tangerang. Nah, pokoknya itu misalnya minggu ini saya letakkan barang dari Serang sampai Merak, semua wartel tuh. Nah, berarti misalnya itu hari Sabtu ya. Hari Minggunya berarti saya letakkan barang dari Serang ke Tangerang. Nah, minggu depannya gitu juga. Sabtunya saya ambil barang dari Serang ke Merak, ambil uangnya, ganti barangnya. Besoknya yang dari Tangerang. Pokoknya gitu. Ya, satu wilayah kerja itu kita ngabisin waktu bisa 12 jam ya, lebih ya. Pokoknya berangkat jam 9 pagi itu, saya masih ingat ya, kita keluar jam 9 pagi naik motor itu nyampe rumah lagi itu bisa jam 9 malam itu. Ya, udah seharian di jalanan itu ya. Khusus untuk nganter-nganter Ya, jadi nganterin barang, ngambil uangnya, nganterin lagi, ngambil uangnya gitu kan. Nah, hanya khusus untuk itu. Nah, tapi waktu itu memang wartel itu sangat rame dan parfum ini kemudian boleh dibilang ya, parfum non alkohol itu waktu itu primadona juga ya. Jadi sangat laku ya, orang sangat banyak mencari. Dan memang produk yang kita buat waktu itu berkualitas paling bagus menurut saya ya, karena kita kemasannya juga bagus, pakai stikernya juga beda dengan yang dibuat orang, kualitas parfumnya juga boleh dibilang kita cukup bagus. Nah, rata-rata waktu itu saya bisa jual parfum itu dalam satu bulan itu kurang lebih 5.000 botol ya. Jadi kalau kita keuntungan ada sekitar 1.200, ya kita dapat untung ya hampir 6 juta ya. 6 juta profit. Besar sekali. Tahun 2000 itu besar sekali ya, karena saya kerja waktu itu gaji di kantor itu ya kurang lebih hanya 2.500.000 ya satu bulan. Jadi kita bisa dapat 2 kali lipat dari gaji hanya dengan kerja 2 hari dalam seminggu ya. Atau berapa? 8 hari dalam sebulan ya kerja. Tapi hasilnya 2 kali lipat dari gaji kita di kantor. Nah, itu bis pertama. Busana enggak ya? Enggak, jadi busana itu, jadi ceritanya gini. Ya, memang kita kan kalau dari pihak istri ya, kan keluarga besar kita kan memang bisnisnya kan fashion ya, baju ya, pakaian. Tapi kita di awal nggak langsung ke pakaian, karena kan memang waktu itu sempat kita berpikir untuk kerja dan usaha yang lain ya. Nah, jadi memang bisnis pakaian ini sebetulnya tidak sengaja ya. Kita tadinya tidak berpikir untuk terjun di bisnis pakaian yang sekarang justru jadi bisnis utama ya. Nah, jadi ceritanya tahun jadi 2000 itu kita sebetulnya mulai merambah bisnis lain juga ya, 2002 itu. Karena gini, jaringan di wartel itu kan sebenarnya bisa kita gunakan untuk menjual banyak produk yang lain ya. Jadi kita ketemu waktu itu ada orang yang bikin namanya minuman herbal ya. Dia produksi sendiri. Jadi salah satu pelanggan kita wartel itu bawa bapak. Satu ketika kita datang itu, kita disuguhi minuman yang
beda gitu ya. Jadi dia minuman kayak serbuk, dikasih air panas tapi rasanya enak sekali. Nah, Manis apa gitu? manis rasanya, enak sekali dan menghangatkan badan. Nah, jadi kita juga merasa minuman ini tuh, jadi pas hujan-hujan gitu ya, itu daerahnya sekitar di daerah Serang ya. Ya ada wartel, pemiliknya bapak yang kemudian jualin parfum kita. Nah, pas kita istirahat di sana disuguhilah minum ya. Nah, kita minum ini rasanya enak sekali gitu. Maka kita tanya, ini minum apa pak gitu kan. Nah, ternyata produk minum itu dia produksi sendiri, dia punya mesin di rumahnya, mesin produksi sederhana ya, kayak home industry gitu. Nah, itu ternyata minuman herbal kesehatan, ramuan dia sendiri. Jadi itu ada jahenya, ada akar alang-alang ya, ada macam-macam. Jadi ya cuma yang paling terkenal itu adalah akar alang-alang, karena akar alang-alang itu dalam ilmu herbal kan dianggap bisa menyembuhkan penyakit ya. Nah, dia ternyata udah masalin produk ini ke banyak tempat, cuma kurang laku gitu. Ya, pertama karena dia sudah usianya udah cukup sepuh. Yang kedua memang tenaga marketingnya kurang bagus lah gitu kan. Nah, kita waktu itu nawarin ya, karena kita lihat jaringan wartel kita kan, saya waktu itu ada hampir 200 wartel ya kita kan. Ya, kenapa tidak nih kita coba, saat kalian kita nawarin parfum, nawarin akar alang-alang ya. Iya. Nah, akhirnya kita ambil lah produk itu. Dan ternyata memang produknya laku ya. Jadi saya sambil nawarin parfum, nawarin akar-akar. Karena dulu juga yang tempat kita nitip parfum itu akhirnya kan berkembang, tidak hanya wartel ya, kita juga di barbershop, salon, termasuk toko-toko ya, toko-toko minimarket, tapi bukan kayak Alfa dan Indomaret ya, tapi minimarket milik pribadi ya. Nah, jadi misalnya ada koperasi yang punya minimarket ya, kayak koperasi tentara atau koperasi polisi, ya itu banyak kita masukin. Atau toko-toko pribadi yang besar gitu. Nah, jadi mereka kemudian ikut jualan parfum. Nah, ketika kita punya produk akar alang-alang ini, saya tawarkan. Ternyata responnya bagus. Mereka suka ya, dan itu laku keras. Nah, sampai akhirnya yang kerepotan itu bapaknya, dia nggak bisa produksi lagi ya, karena tenaganya udah nggak kuat ya. Jadi kalau saya tidak salah itu berhenti karena memang produksinya terhenti. Jadi bapaknya nggak bisa menyiapkan ya suplainya. Padahal kita siap waktu itu pemasaran. Nah, itu bisnis kita yang kedua tuh. Jadi tapi itu masih sejalan ya. Jadi artinya masih menggunakan jalur distribusi yang sama ya. Jadi kita menggunakan wartel waktu itu. Iya. Nah gitu. Nah, kita terjun di bisnis pakaian itu kurang lebih tahun 2002 ya. Nah, itu berjalan 2 tahun itu 2 tahun. gitu ya. Itu kita udah istilahnya gitu ya. Saya masih ingat ya, bisnis parfum itu kita nabung uang cukup banyak lah waktu itu. Nabung uang karena berasa banget ya. Artinya kan dari awal kita kerja ya, kita boleh dibilang pas-pasan lah ya, karena memang kan kerja itu gaji kita nggak maksimal ya, ditambah lagi kan pengeluaran cukup besar ya. Nah, tapi ketika kita bisnis parfum itu kita bisa kumpul uang banyak, itu berasa banget itu. Kita punya tabungan ya. Ya, saya masih ingat kita bisa bayar zakat itu aja, dari profitnya itu bisa hampir 10 jutaan ya. Artinya cukup besar ya zakat yang kita keluarkan, karena memang uang yang kita dapat juga besar sekali gitu kan. Ya kan, kalau 5 juta per bulan kurang lebih ya. Iya. Kali 12 bulan aja kan udah berapa? Udah 60 jutaan, betul nggak? Belum ditambah sama gaji ya. Nah, ditambah gaji kan. Jadi kurang lebih 60 juta kita dapat sebulan, setahun, itu besar sekali. Jadi kita ngeluarin zakat perniagaan kan 2,5% kali 60 juta kan udah lumayan kan. Nah, gitu. Ya, pokoknya waktu itu kita genepin lah dengan zakat macam-macam itu, setahun itu bisa hampir 10 juta kita keluarkan. Jadi buat zakat perniagaan lah, kira-kira begitu. Nah, ya sehingga kita waktu itu ya bisa beli macam-macam ya. Kita beli motor, rata-rata orang kan beli motor dulu kredit ya. Kita beli motor kan cash waktu itu ya, karena kan kita punya tabungan, ngapain kredit gitu kan. Ya motor itu, motor Honda baru itu dulu masih berapa ya, 12 jutaan lah. Kita bisa beli cash gitu. Itu udah, pada saat itu udah mewah banget ya, karena kita bisa orang kan belinya harus cicil ya, kita beli cash langsung karena memang kita punya tabungan. Zamannya Astrea ini. Ya, Honda motor baru itu. Nah, jadi untuk bisnis pakaian itu kita mulai di tahun 2002. Jadi sebenarnya itu nggak sengaja. Jadi waktu itu kan
keluarga besar kita kan dagang di pasar Cikupa ya semua ya, banyak ya di samping pasar Dari Ciruas berarti langsung ke Cikupa. Cikupa. Karena memang jadi waktu itu ada informasi bahwa di pasar Cikupa itu ada toko yang kosong lah begitu ya, ya kios yang dikontrakan gitu. Nah jadi pada saat itulah kita mikir ya, kayaknya menarik juga gitu kita usaha dagang baju ya, karena waktu itu kan memang kita lihat saudara kita kan dagang baju semua ya, keluarga besar kita dagang baju dan cukup maju waktu itu, karena tahun 2002 itu dagang baju masih sangat bagus ya pasarnya ya, di mana-mana, di pasar Ciruas, pasar Cikupa, pasar Curug, itu luar biasa. Nah singkat cerita kita lihat, oh ini toko dikontrakan ya, waktu itu kalau nggak salah satu toko itu 4.500.000 ya setahun, karena memang posisinya di belakang. Dan ada 2 toko berdampingan, jadi kita bisa jebol ya, jadi gede tokonya kan. Jadi kalau 4.500.000 hanya 9 juta tuh. Nah kita lihat tabungan kita cukup lah untuk ngontrak toko 9 juta ditambah isinya gitu kan. Ya singkat cerita kita coba lah untuk dagang baju ya, pakaian dengan buka di kios di pasar Cikupa itu. Ya memang kan latar belakang dari istri kan memang sudah biasa ya di dagang baju, sehingga memang tidak aneh gitu, tidak perlu belajar lagi. Dan memang waktu itu pasar Cikupa itu sangat ramai ya, karena memang waktu itu masih banyak pabrik ya, salah satunya kan yang terbesar Starwin dulu. Cikupa ini ada pabrik Starwin, itu karyawannya puluhan ribu dulu. Nah dan itu adalah market utama dari pasar Cikupa ya, puluhan ribu. Kalau sekarang kan yang ada kan cuma Torabika ya, Mayora gitu kan, atau Cinglu ya sekarang ya. Nah kalau dulu Starwin udah nggak ya ada. Starwin udah nggak ada ya. Starwin itu tutupnya ya paling 2-3 tahun setelah kita buka toko itu. Jadi itu cukup memukul pasar Cikupa. Jadi salah satu yang membuat pasar Cikupa kemudian drop ya, sampai kemudian separuh pasar kan tutup kan, pedagang baju itu kan gara-gara Starwin itu ditutup. Salah satunya kan itu pengaruh besar karena karyawannya ada puluhan ribu dan mereka sangat dekat dengan pasar Cikupa. Jadi kalau mereka gajian atau era-era kayak lebaran ya, atau libur tanggal merah itu pasti ramai itu karyawan Starwin gitu. Nah jadi kita masuk tahun 2002 itu dalam kondisi pasar itu masih ramai sekali ya, walaupun kita posisi di belakang, tapi omset dan profit kita juga sangat besar waktu itu. Apalagi kita melewati kalau bisnis pakaian itu kan masa panennya di lebaran ya, puasa lebaran. Jadi kita melewati yang ramai itu mungkin 3-4 kali lebaran ya, sampai tahun 2005-2006 ya kalau nggak salah, itu di pasar Cikupa itu cukup ramai. Tapi yang paling ramai ya 2002, 2003, 2004, 5 tahun itu. Tiga tahun. Itu puncaknya. Ya sehingga kita waktu itu bisa dengan cepat buka cabang baru ya, walaupun kontrak semua ya. Jadi waktu itu di pasar Cikupa itu kita hampir punya 10 cabang ya kalau nggak salah. Ya kita ada toko yang dikontrakin kita ambil, dikontrakin kita ambil. Jadi kita punya banyak cabang di satu toko, di satu pasar. Nah cuma memang pasar Cikupa ini kan di samping tadi ya penataannya kurang bagus ya. Jadi di pinggir jalan, kemudian juga lebih semrawut dan juga rawan kebakaran ya. Karena di masa kita dagang itu aja 2 kali tuh kebakaran pasar Cikupa, walaupun kita nggak kena, tapi hampir kena ya. Yang kedua tadi tutupnya Starwin, itu pasar Cikupa itu omsetnya turun drastis. Nah, dan yang ketiga adalah dibukanya Cita Raya Square tahun 2004. Nah, jadi Cita Raya Square itu dibuka tahun 2004 dengan kios yang jauh lebih bagus ya, rapi ya, apalagi di dalam perumahan ya, dengan keamanan yang rapi, penataan manajemen kebersihan yang jauh lebih rapi di pasar Cikupa. Pasar modern begitu. Pasar modern. Ya artinya kalau kita dari segi pedagang jauh lebih enak dan nyaman kita dagang di Cita Raya Square dibanding di pasar Cikupa. Kalau pasar Cikupa itu kan udah sumpek, kotor gitu kan, panas, apalagi kalau bulan puasa itu kan orang begitu padat ya, jadi kita nggak nyaman lah. Nah kalau di Cita Raya Square itu kan rapih ya, tokonya rapi, gangnya juga besar gitu kan, ada security-nya bagus, kemudian kebersihannya juga tertata rapi. Ya. Nah cuma waktu itu banyak orang takut untuk buka toko di Square ya, karena berpikir kan ini baru, jadi artinya kan apa di situ laku apa enggak gitu kan. Nah banyak orang nggak berani buka.
Jadi kita itu adalah yang pertama kali buka tuh, untuk toko pakaian. Kalau yang lain kan bukannya waktu itu banyakan tuh makanan ya. Nah memang waktu itu yang menjadi daya tarik di Citra Raya Square kan ada Sabar Subur. Ya, Sabar Subur, dan itu udah dibuka dan langsung rame gitu kan. Serba begitu. Serba. Nah, dan kemudian orang yang lihat peluang dia bukalah toko-toko makanan ya, kayak bakso segala macam. Tapi belum ada yang berani buka toko pakaian ya di Citaraya itu. Nah, kita waktu itu melihat wah ini kayaknya bakal rame. Jadi feeling ya. Jadi ada feeling bisnis begitu kan. Maka kita beranikanlah kita ambil satu toko ya, tidak terlalu bagus tempatnya tapi dekat dengan Sabar Subur ya. Nah, kecil 2x3 ya. Itu toko pertama yang kita kontrak dan kita buka. Nah momennya waktu itu kalau nggak salah menjelang puasa ya. Pas banget berarti. Ya pas banget menjelang puasa. Dan ternyata toko itu sangat rame. Jadi omset dia bisa sama bahkan mengalahkan pasar Cikupa waktu itu. Untuk satu toko Satu toko itu. Jadi sehingga kita melihat wah ini sayang ya. Maka kita ambil keputusan cepat itu. Karena memang pasar Cikupa itu udah turun omsetnya drastis, kemudian juga tadi ya ketidaknyamanan karena keamanan ya, kemudian juga kebakaran dan lain sebagainya. Kita berpikir ya kenapa nggak kita pindah aja semua ke pasar Citra Raya Square ya. Nah singkat cerita, karena memang toko masih banyak kosong waktu itu kan, dan juga orang belum berani, kita beranikan tuh ngambil sama. Jadi kita ngontrak langsung banyak toko itu ya di Citra Raya Square itu. Nah, jadi buat mindahin barang dari pasar Cikupa. Jadi ibaratnya kita pindah ya. Jadi buka satu toko di Square, pindahin barang di Cikupa, tutup satu toko di sana. Pindahin lagi, sini buka, tutup di sana. Sampai akhirnya kita habis. Jadi orang masih dagang di pasar Cikupa, kita udah tutup habis pasar Cikupa itu hanya waktu 1 tahun atau 2 tahun lah. Jadi mungkin 2000 kan Square itu buka 2004 ya. 2005 2006 itu kita kayaknya sudah nggak ada di Cikupa itu. Kita sudah habis ya. Berarti belum punya mic pribadi itu gitu ya. Tapi waktu itu kita sempat beli cepat ya. Karena di Square itu kebetulan kita ada tempati satu toko yang kita lihat waktu itu omsetnya sangat besar ya. Dan tempatnya juga strategis karena di hook ya. Dan kebetulan orangnya nawarin jual. Nah itu kita ambil waktu itu beli. Dan pada saat itu memang sangat ramai toko itu. Nah dan gitu toko pertama yang kita beli di Citra Square ya, dan itu juga toko pertama yang kita beli karena di Cikupa kita nggak sempat beli ya, karena memang tokonya kan nggak menarik untuk dibeli waktu itu. Jadi kita di Cikupa itu semua rata-rata kontrak. Nah di Square itulah Citra Raya Square kita beli toko yang pertama, kemudian juga kita beli lagi ada beberapa toko ya. Jadi sampai akhirnya kita di Square itu punya beberapa toko yang kita beli di luar yang kita kontrak. Nah cuma menarik juga ya, sejak kita ekspansi ke Square itulah kita berpikir kenapa nggak coba lihat pasar lain ya. Nah akhirnya kita juga beli toko di pasar Kemis, beli toko di pasar Curug ya waktu itu kan. Cuma memang ternyata berat untuk kita buka ya sendiri karena cukup jauh. Jadi kalau Citra Raya Square ini kan dekat dengan rumah, jadi kita gampang. Nah pasar Kemis dan Curug itu cukup jauh, sehingga akhirnya pasar Kemis kita kontrakin ke orang sampai hari ini ya. Nah, tidak pernah kita tempati. Pasar Curug bahkan setelah kita kontrakin kita jual karena kita lagi ada kebutuhan waktu itu. Apalagi pernah ada kebakaran ya pasar Curug itu kan. Iya betul. Nah, jadi akhirnya kita fokus di Citra Raya Square ya. Citra Raya Square inilah yang kita maksimalkan bisnis toko pakaiannya sampai hari ini. Nah, dan memang kita sempat merasakan ya masa kejayaan Citra Raya Square itu memang pada saat ada Sabar Subur ya. Itu ramai sekali ya, bahkan mengalahkan pasar Cikupa itu omsetnya. Dari segi besar omsetnya. Cuma nah kita lihat ya Citra Raya Square ini kemudian mengalami penurunan cukup drastis ketika Sabar Subur pindah ya. Sabar Subur keluar, pindah ke tempat, kemudian masuk as informa, yaitu tidak terlalu nyambung dengan toko kita ya. Kalau Sabar Subur kan toko serba, ya jadi mereka kebutuhan pokok. Iya kebutuhan pokok, jadi orang ramai sekali. Kalau as informa ini sepi ya, karena yang belanja itu sedikit orang gitu. Nah jadi nggak mendukung kepada Citra Raya Square. Ya tapi sebenarnya waktu itu masih bagus juga sih, walaupun udah turun mungkin hampir 50%, tapi masih oke lah.
Nah, yang lebih parah lagi kan kemudian ketika Giant dibuka ya. Giant itu juga kan jualan baju juga ya. Nah, cuma memang separah-parahnya omset di Citra Resco itu sebenarnya menurut saya akan sangat mungkin dipertahankan karena Citra Resco itu masih di pinggir jalan ya. Sampai sekarang. Masih bisa dipertahankan karena kan pinggir jalan raya sebetulnya. Sepanjang itu apa? Walaupun ya kondisinya ada Giant, kemudian ada macam-macam itu, tetap sebenarnya omsetnya lumayan lah, apalagi di satu bulan puasa ya, itu cukup bagus omset.